Halo adik-adik Smart Generation di seluruh Indonesia. Apa kabar kalian semua? Pasti selalu semangat dan sehat selalu. Berjumpa kembali di video pembelajaran Primagama. Perkenalkan, nama kakak Rini. Kakak adalah instruktur Smart Primagama bidang studi matematika. Hari ini kita akan membahas materi tentang lingkaran kelas 11 SMA Peminatan. Babnya unsur lingkaran dan kedudukan titik terhadap lingkaran. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Oke, untuk lingkaran ini sebenarnya kalian sudah pernah mempelajari waktu jenjang SD, kemudian di jenjang SMP kelas 8, kita lanjut lagi di matematika kelas 11 SMA Peminatan. Kita review kembali. Masih ingat apa itu pengertian lingkaran? Lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang mempunyai jarak yang sama terhadap suatu titik tertentu. Jarak yang sama itu apa? Jarak yang sama itu adalah jari-jari lingkaran atau biasa disebut dengan R. Satu titik tertentu itu adalah pusat lingkaran. Oke, kita bahas di sini selanjutnya. Untuk bentuk persamaan lingkaran, kita punya lingkaran dengan pusat 0,0 dan jari-jari R adalah, itu terlihat di gambar. Di sini kita ambil segitiga, kita tarik ke bawah sehingga membentuk sebuah segitiga. Biar lebih jelas, kakak perbesar segitiganya. Di sini yang melandai itu adalah X-nya, yang lurus ke atas itu adalah Y-nya. Maka garis miringnya dari segitiga tersebut kita namakan sebagai R. Atau di lingkaran R itu adalah jari-jari. Jadi, bisa kita buat persamaan adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Masih ingat ya materi Pitagoras waktu SMP kelas 8? Jadi, persamaan titik-titik di lingkaran tersebut adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Itu untuk yang pusatnya 0,0 dan jari-jarinya R. Kemudian, yang bentuk umum yang kedua, kita punya titik pusatnya bergeser. Bukan 0,0, tapi di sebuah titik A, B. Dengan tetap ya, jari-jarinya adalah R. Seperti tadi, karena kita menggeser, berarti pertama tadi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, X-nya kita geser. Jadi, muncul persamaan X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke, kemudian bisa diuraikan menjadi X kuadrat plus Y kuadrat min 2AX min 2BY plus A kuadrat plus B kuadrat. Kemudian R kuadratnya kita pindah ruas jadi min R kuadrat sama dengan 0. Bisa kita tulis ya, X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Karena kita ganti ya, yang namanya A itu kita ganti dari min 2A, B kita ganti dari min 2B. Kemudian didapatkan pusatnya itu adalah min setengah A, min setengah B. Kemudian untuk mencari jari-jarinya itu adalah akar pangkat 2 dari 1/4 A kuadrat plus 1/4 B kuadrat min C. Sudah jelas? Yuk kita lihat untuk contoh soal-soalnya. Untuk contoh soal yang pertama, kita baca bersama-sama. Persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 dan melalui titik A 5,3 adalah. Pilihan jawabannya A, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 34. B, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. C,
X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 17. D. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 13. E. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9. Untuk pembahasannya, mari kita kerjakan bersama-sama. Oke, untuk soal ini ingat untuk unsur-unsur lingkaran kita butuh pusat. Di sini sudah tahu pusatnya adalah di 0,0. Dan satu lagi kita butuh adalah jari-jari. Di sini belum ada ya jari-jarinya, baru diketahui melalui titik di sini. Cara mencari jari-jari adalah jarak 2 titik, berarti kita selisihkan 5 dengan 0, selisihnya berarti kita kurangin 5, kita kuadratkan, ditambah kita punya 3, selisihnya dengan 0, berarti kita kurangin, berarti 3 kuadrat. Berarti kita hitung 5 kuadrat adalah 25, ditambah 3 kuadrat adalah 9, kita ketemu adalah 34. Berarti persamaannya, karena pusat di X 0,0 ya, berarti X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. R-nya ini kita kuadratkan. Berarti X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 34 akar, kemudian dikuadratkan adalah 34. Berarti jawabannya adalah A. Mudah sekali ya. Oke, untuk soal pertama sudah selesai ya. Kita lanjut untuk contoh soal yang kedua. Persamaan lingkaran yang berpusat di titik 4,-2 dan lingkaran itu melalui titik 5,-1 adalah, option pilihan gandanya adalah A. X kuadrat tambah Y kuadrat min 8X plus 4Y plus 22 sama dengan 0. B. X kuadrat plus Y kuadrat min 8X plus 4Y plus 20 sama dengan 0. C. X kuadrat plus Y kuadrat min 8X plus 4Y plus 18 sama dengan 0. Yang D. X kuadrat plus Y kuadrat min 8X plus 4Y plus 16 sama dengan 0. E. X kuadrat tambah Y kuadrat min 8X plus 4Y plus 10 sama dengan 0. Mau lihat pembahasannya? Mari kita kerjakan bersama-sama. Oke, untuk soal yang ini kita punya pusat di 4,-2 dan melalui titik 5,-1. Kita tuliskan pusatnya di 4,-2. Berarti kita cari tahu R-nya. Tadi kita sudah tahu ya smartnya, tinggal kita selisihkan. 5 dengan 4 selisihnya berarti 1, kita kuadratkan, ditambah selisih dari min 1 dengan min 2, berarti selisihnya adalah 1, itu dikuadratkan juga, berarti 1 kuadrat 1 ditambah 1 kuadrat juga 1, berarti 1 tambah 1 adalah 2. Karena yang diminta jawabannya adalah seperti ini, jadi kita punya jadi X min 4 kuadrat ditambah Y min ketemu min jadi plus ya, plus 2 kuadrat sama dengan R-nya akar 2 kita kuadratkan. Yuk, karena di sini yang diminta adalah penjabarannya, kita jabarkan ya. X min 4 kita kuadratkan jadi X kuadrat min 8X min 4 kuadrat adalah plus 16. Y plus 2 dikuadratkan adalah Y kuadrat plus 4Y plus 4 sama dengan akar 2 dikuadratkan adalah 2. Kita rapikan ya, X kuadrat, di sini kita punya Y kuadrat, kita di sini punya min 8X, kemudian plus 4Y. Ini kita rapikan jadi plus 16 plus 4, kita pindah ruas di sini jadi min 2 sama dengan 0. Kita tuliskan lagi X kuadrat plus Y kuadrat min 8X
plus 4. Y 16 ditambah 4 adalah 20, dikurangi 2 adalah 18, sama dengan 0. Ini jawabannya adalah C. Yuk, di sini kita punya smartnya. Smart solusinya gimana? Kita bisa lihat ya, di depan itu kan sama semua. Yang membedakan adalah yang bagian belakangnya. Berarti yang harus kita lihat adalah yang belakangnya. Kita fokus di sini, min 4 dikuadratkan itu berarti 16. Ditambah 2 dikuadratkan itu adalah 4. Kemudian kita punya akar 2, kita kuadratkan 2, kita pindah ruas sama dengan min 2. Kemudian sama dengan 0. Kita tinggal hitung, 16 ditambah 4 adalah 20. 20 dikurangi 2 adalah 18, sama dengan 0. Terus depannya apa? Depannya kan nggak perlu kita cari, cukup karena semuanya sama di opsi pilihannya. Yang berarti jawabannya yang belakangnya 18. Berarti jawabannya adalah C. Mudah bukan? Yuk, kita lihat lagi gimana soal berikutnya. Contoh soalnya untuk soal ketiga adalah persamaan lingkaran yang berpusat di 2,3 dan menyinggung garis Y min 7 sama dengan 0 adalah. Ini kita ada titik dengan garis ya. Tadi kita punya titik dengan titik. Pilihan jawabannya adalah kurung buka kurung tutup X min 2 kuadrat ditambah Y min 3 dikuadratkan sama dengan 4. B. X min 2 dikuadratkan ditambah Y min 3 dikuadratkan sama dengan 16. Yang C. X min 2 dikuadratkan ditambah Y plus 3 dikuadratkan sama dengan 36. D. X plus 2 dikuadratkan ditambah Y min 3 dikuadratkan sama dengan 16. Yang E, X plus 2 dikuadratkan plus Y plus 3 dikuadratkan sama dengan 4. Penasaran cara ngerjainnya gimana? Mari kita lihat bersama-sama. Oke, untuk soal berikutnya diketahui pusat dan menyinggung garis. Kalau tadi kan titik-titik ya, ini diketahui ada garisnya. Tetap unsur lingkaran kita punya pusat 2,3 dan kita butuh jari-jarinya. Nah, kita lihat dulu. Kita bikin ilustrasinya ya. Kita punya sebuah titik itu adalah 2,3. Kita bikin titiknya di sini. Ini 2,3. Kemudian garisnya itu kita pindah ruas Y sama dengan 7. Kita pindah ruas min 7, kita pindah ke kanan. Berarti Y sama dengan 7, kita buat inilah Y sama dengan 7. Ingat ya, jari-jari itu adalah yang terdekat jaraknya dengan titik tersebut. Yang manakah itu? Nah, ini jari-jarinya. Berarti jari-jarinya adalah 7 dikurangi Y-nya berapa tadi? 3. Berarti 7 kurangi 3 adalah 4. Oke, berarti untuk membuat persamaannya bagaimana? Karena pusatnya di sebuah titik, berarti persamaannya jadi X min 2 dikuadratkan ditambah Y min, Y-nya berapa? 3, kita kuadratkan sama dengan jari-jarinya, kita kuadratkan. Ini nggak perlu kita sederhanakan, cukup yang 4 dikuadratkan adalah 16. Perlu dijabarkan? Nggak perlu, karena jawabannya cukup dikuadratkan. Langsung kita lihat di sini min 2, ini min 2, dan min 3. Ini min 3, dan sama dengan 16. Berarti jawabannya B. Kita mengerjakannya yang smart, jadi yang dibutuhkan, yang kita kerjakan. Oke, sudah jelas semuanya? Mau lanjut materi berikutnya? Tapi sebentar, jangan kemana-mana. Ada pesan-pesan penting dari Primagama. Mari kita simak pesannya. Bagaimana adik-adik penjelasan tentang materi tadi? Sudah cukup jelas bukan? Oke, materi nanti masih lanjut loh ya. Dan pastikan adik-adik nonton sampai akhir video. Oh ya adik-adik, kakak mau tanya nih. Pernahkah adik-adik mengalami ada tugas dari bapak atau ibu guru dan adik-adik kesulitan mengerjakannya?
Atau adik-adik kurang memahami materi pelajaran tertentu yang diajarkan guru di sekolah? Jika jawabannya pernah, maka tenang adik-adik, kakak punya solusinya. Dengan adik-adik belajar di Primagama, maka masalah tadi akan teratasi dengan baik. Karena Primagama memiliki fasilitas terbaik untuk mendampingi adik-adik belajar. Di antaranya, jika adik-adik mengambil matematika, fisika, kimia, biologi, dan UTBK, maka adik-adik akan mendapatkan masterbook yang berisi materi dan smart exercise yang berisi kumpulan soal atau latihan soal. Untuk setiap bidang studi yang diambil, adik-adik akan belajar di Primagama 2 kali pertemuan setiap minggunya. Salah satu pertemuannya berisi layanan pendalaman materi yang di dalamnya adalah remedial, enrichment, dan consulting. Remedial adalah pengulangan materi yang belum dipahami. Enrichment adalah pengayaan terhadap materi yang telah dipahami. Consulting adalah pendampingan untuk adik-adik yang mengalami kesulitan dalam pengerjaan tugas atau proses belajar. Kemudian, metode belajar Primagama menggunakan Smart Solution, yaitu metode belajar anak cerdas yang memudahkan siswa dalam memahami pelajaran dan mempercepat penyelesaian soal-soal. Dan fasilitas terbaik lainnya akan membuatmu semakin bagus nilainya, meningkat prestasi sesuai dengan harapanmu dan orang tuamu. Untuk menikmati semua layanan terbaik dari Primagama, yuk segera daftar di kantor cabang Primagama terdekat di kotamu. Wujudkan merdeka belajar bersama Primagama. Oke adik-adik, untuk lebih memahami materi video tadi, yuk kita lanjut belajar lagi. Oke, sudah semangat ya? Tadi kita sudah bahas yang namanya persamaan lingkaran, diketahui titik, kemudian diketahui garis. Ini soal berikutnya kita diketahui persamaannya malahan. Contoh soalnya adalah titik pusat lingkaran yang memiliki persamaan x kuadrat plus y kuadrat plus 10x min 4y plus 25 sama dengan 0 adalah A min 5, min 2, B min 5, 2, C 5, min 2, D min 5,4 dan E 5,4. Yuk kita lihat pembahasannya bersama-sama. Oke, kalau tadi diketahui persamaan lingkarannya ya, sekarang yang ditanya adalah unsur-unsur dari lingkaran. Kita punya persamaan x kuadrat, y kuadrat, kemudian plus 10x min 4y plus 25 sama dengan 0. Yang ditanya adalah pusat. Tadi di materi kita tahu 1/4 dari A kuadrat, 1/4 dari B kuadrat. Tapi kalau kalian nggak bisa menghafal yang ini, kita punya namanya smartnya. Smartnya gimana? Cukup dilawan dan setengahnya. Nah, maksudnya apa sih Kak? Ya, kita lihat yang ininya dan ini. Yuk kita lihat. Berarti namanya 10 plus 10 dilawan berarti plus lawannya min. Setengahnya 10 berarti adalah 5. Nah, ketemu ya. Kemudian min 4 dilawan, min lawannya adalah plus, tidak perlu kita tulis. Kemudian setengahnya dari 4 adalah 2. Langsung deh smartnya ketemu, berarti kita punya pusatnya adalah min 5,2. Jawabannya B. Oke, tadi kalian udah tahu smart solutionnya. Jadi untuk soal berikutnya pasti kalian bisa. Soal berikutnya adalah diberikan persamaan lingkaran x kuadrat plus y kuadrat min 12x plus 4y min 8 sama dengan 0. Maka pusat dan jari-jari lingkaran adalah A. Pusatnya di 6, min 2. Jari-jarinya akar 48. B. Pusatnya di min 2,6. Jari-jarinya akar 48. C. Pusatnya di 6,2, jari-jarinya 7. D. Pusat di 6, min 2, jari-jarinya 7.
pusatnya di min 2,6, jari-jarinya 7. Bisa kita bahas bersama-sama? Mari kita lihat. Oke, tadi sudah jelas ya. Ini soal berikutnya langsung kita pakai Smart Solution-nya. Gimana tadi pusatnya? Dilawan, berarti namanya min 12, lawannya adalah plus, tidak perlu ditulis. Kemudian setengahnya, berarti dilawan. Kakak tulis lagi, setengahnya. Berarti kita punya dilawan itu plus, 12 setengahnya adalah 6. Kemudian ini juga plus 4, ingat dilawan, smartnya. Dilawan berarti negatif, kita tuliskan negatif. Setengahnya dari 4 berapa? Itu 2. Udah ketemu, berarti pusatnya 6, min 2. Kemudian yang ditanya apa? Jari-jari. Kalau tadi jari-jari itu kan adalah akar dari berapa tadi ya? 1/4 A kuadrat tambah 1/4 dari B kuadrat dikurangi C, apalah gitu ya. Mbak, aku lupa. Oke, ini nggak perlu aja. Langsung, smartnya gimana? Kita langsung lihat. Yang namanya jari-jari, kita udah punya pusat ya tadi ya. Cukup dikuadratkan. 6 kita tulis dikuadratkan. Plus, min 2 kita kuadratkan. Kemudian yang belum kita pakai yang mana? Yang min 8 tadi. Cukup kita pindah ke sini dan dilawan. Berarti kita punya min 8, lawannya adalah plus 8. Tinggal kita hitung ya. Yuk, 6 dikuadratkan 36 ditambah min 2 dikuadratkan adalah 4 dan ditambah 8. Kita punya 36 tambah 4 adalah 40, tambah 8 adalah akar 48. Berarti ketemu jari-jarinya akar 48 dan pusatnya 6, min 2. Berarti jawabannya yang mana? A. Oke, gimana smartnya? Keren kan? Kita lanjut soal berikutnya. Diketahui lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat min 4x plus 2y plus c sama dengan 0 melalui sebuah titik A 5, min 1. Jari-jari lingkaran tersebut adalah pilihan jawabannya A 3, B akar 7, C 4, D 2 akar 6, dan E 9. Mau lihat gimana mengerjakannya? Mari kita lihat bersama-sama. Oke, ini diketahui lingkarannya, tapi masih ada C-nya. Yang harus kita cari adalah C-nya. Di sini kita ada kata-kata melalui titik, berarti kita bisa ganti X-nya jadi 5, kemudian Y-nya kita bisa ganti min 1. Yuk, kita sama-sama X-nya kita ganti 5, kuadratkan, ditambah Y-nya adalah min 1, kita kuadratkan, min 4 kali 5, plus 2 kali Y-nya adalah min 1, ditambah C sama dengan 0. 5 kuadrat, 25, ini 1, 4 kali 5, 20, ini min 2, ditambah C sama dengan 0. Kita hitung, 25 tambah 1 adalah 26, 26 dikurangi 20 adalah 6, 6 dikurangi 2 adalah 4, plus C sama dengan 0. Kita rubah 4-nya di sebelah kanan berarti min 4. Berarti kita punya di sini adalah min 4. Kemudian yang ditanya adalah jari-jari. Ingat ya tadi smartnya, kita cari pusatnya dulu. Pusatnya adalah dilawan setengahnya, min 4. Oke, berarti lawannya min, berarti plus 4 setengahnya adalah 2. Kemudian di sini plus 2, lawannya plus adalah min. Di sini 2 setengahnya adalah 1. Berarti ketemu pusatnya. Kemudian kita langsung jari-jarinya, kita smartnya lagi ya tadi ya. Cukup dikuadratkan.
berarti 2 dikuadratkan adalah 4, ditambah min 1 dikuadratkan adalah 1. Kemudian ingat tadi di sini kita tinggal bawa ke bawah dan dilawan, berarti plus 4. Tinggal kita hitung, 4 ditambah 1 berarti 5 ya. 5 ditambah 4 akar 9. Akar 9 adalah 3. Ya, selesai. Mudah bukan? Dengan smart kita mengerjakannya, tidak perlu banyak menghafal. Yang penting tahu teorinya dan smartnya. Oke, masih antusias dan masih semangat? Soal berikutnya ya, biar semakin hebat kita. Diketahui lingkaran x kuadrat plus y kuadrat plus 2px plus 10y plus 9 sama dengan 0 mempunyai jari-jari 5. Pertanyaannya, pusat lingkaran tersebut adalah A. 3, min 5, B. 2, min 5, C. min 2, min 5, D. 3,5, E. 4, min 5. Oke, di sini ada persamaan lingkaran dan diketahui malah jari-jarinya. Bisa ya, tidak perlu menghafal ya, kita ulang lagi, kita udah main smart tadi. Kita bisa nyari dengan smart solutionnya. Kita punya pusat adalah dilawan dari plus 2P plus lawannya min. 2 setengahnya adalah 1, berarti langsung punya P, titik Y-nya berarti dilawan plus tadi jadi min, 10 setengahnya adalah 5. Kemudian kita juga punya ya smart solutionnya untuk yang jari-jari. Kita sudah punya jari-jarinya adalah 5 itu sama dengan akar dari ini kita kuadratkan. Min P kuadrat adalah P kuadrat. Min 5 dikuadratkan adalah plus 25, dan ingat yang paling belakang kita tinggal bawa ke bawah dan dikurangi 9. Biar akarnya hilang, kita kiri kuadratkan, kanan juga kita kuadratkan. Berarti di sini 25 sama dengan P kuadrat plus 25 min 9. Kita punya di sini P kuadrat sama dengan, habis ya, karena 25 kurangi 25 berarti 0, min 9 kita pindah ruas jadi 9. Berarti kita punya di sini P-nya adalah plus minus 3. Berarti kita bisa tahu pusatnya kan tadi min P ya, berarti min P yang belakang dulu ya, kita tulis min 5. Y-nya sudah ketemu ya tadi ya, sedangkan min P itu bisa min 3 atau min P-nya adalah 3, berarti belakangnya min 5. Yang mana jawabannya? Oh ya, di sini yang min 5. Dan jawabannya min 3 atau 3, berarti yang mana? Oke, jawabannya A. Mudah bukan dengan smartnya Primagama? Oke, yang kita bahas tadi tentang unsur-unsur lingkaran. Apa itu? Jari-jari dan pusat lingkaran. Kita lanjut ke materi babnya tentang kedudukan titik terhadap lingkaran. Misalkan ya, kita punya titik ya. Titik itu ada di mana sih? Kita kan harus tahu caranya hitungnya. Bisa di dalam lingkaran, di luar lingkaran, atau pas tepat di lingkaran. Gimana caranya? Lah, kita misalkan ya, kita punya sebuah lingkaran dengan persamaan x kuadrat tambah y kuadrat tambah ax plus by plus c sama dengan 0. Dan kita misalkan sebuah titik adalah P. P itu titiknya adalah x1, y1. Maka kedudukan titik P terhadap lingkaran adalah, itu kita substitusikan, kita masukkan jadi x1 kuadrat tambah y1 kuadrat plus ax1 plus by1 plus c. Nanti akan muncul sebuah nilai k. Jadi ini ada 3. Kita punya k-nya kalau lebih besar daripada 0,
maka titik P tersebut ada di luar lingkaran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila K-nya pas sama dengan 0, maka titik P tadi berada pas tepat di lingkaran. Yang ketiga, kita punya yang namanya kalau K-nya itu lebih kecil daripada 0, maka titik P berada di dalam lingkaran. Itu saja teorinya yang perlu kita ingat. Lanjut, kita lihat contoh soalnya. Oke, untuk soalnya kita bisa lihat di sini diketahui lingkaran x kuadrat plus y kuadrat min 6x min 4y plus 4 sama dengan 0, maka titik yang berada di luar lingkaran adalah A 3,2, B 2,5, C 5,2, D 4,1 dan E 6,1. Bagaimana pembahasannya? Mari kita kerjakan bersama-sama. Oke, untuk soal berikutnya ini tentang kedudukan titik terhadap lingkaran. Di sini kita punya lingkaran dan yang ditanya titik di luar lingkaran. Ingat ya, di luar lingkaran berarti nanti kita substitusikan, itu nanti K-nya harus lebih besar daripada 0. Berarti kita cek satu-satu. Kita punya di sini titiknya 3,2. 3 kita kuadratkan 9, ditambah 2 dikuadratkan adalah 4, min 6 dikalikan 3 berarti 18, min 4 dikalikan 2 adalah 8 plus 4 sama dengan 0. Yuk, kita punya di sini 4 ditambah 4 adalah 8. Kita coret dengan min 8. 9 dikurangi 18 itu berarti kita punya negatif. Karena negatif, padahal yang kita cari lebih besar daripada 0, berarti ini letaknya di dalam. Karena lebih kecil, di dalam. Oke, kemudian yang B, kita punya 2,5. 2 kuadrat adalah 4, ditambah 5 dikuadratkan adalah 25. 6 dikali 2 adalah min 12. 4 dikali 5 adalah min 20 ditambah 4 sama dengan 0. Kita cek. 4 tambah 25 adalah 29. 29 dikurangi 12 adalah 27. 27 dikurangi 20 adalah 7. 7 ditambah 4 adalah 13. Nah, karena 13 itu lebih besar daripada 0 berarti di luar. Berarti jawabannya kita sudah tahu. Yang mana teman-teman semua? B. Oke, sangat mudah sekali ya soal sebelumnya. Kita lanjut soal yang berikutnya. Contoh soal yang kakak tampilkan itu adalah salah satu berita ya. Di situ tampak tulisannya adalah polisi isolasi radius 20 meter rumah pasien corona di Depok. Bisa kita lihat. Kemudian soalnya, misalkan rumah pasien tersebut berada di koordinat peta 4,9 dalam satuan meter dan rumah prima berada di lokasi dengan koordinat 13,25 dalam satuan meter. Maka apakah rumah prima termasuk dalam radius yang diisolasi? Kita bisa tahu gimana ngitungnya ya. Yuk kita hitung bersama-sama. Oke, di sini ternyata yang diisolasi adalah radiusnya 20 meter. Berarti kita harus cari tahu jaraknya rumah pasien tadi yang 4,9 ya dengan rumah prima yang titiknya di 13,25. Kita lihat jaraknya berapa. Nah, jaraknya berarti kita bisa cari tahu dengan apa? Kuadrat dari selisihnya. 13 dengan 4
itu kita tuliskan, dikuadratkan, ditambah selisih dari 25 dan 9. 25 dan 9 dikuadratkan juga. Berarti kita punya 9 kuadrat ditambah 16 kuadrat. Yuk kita hitung di sini. Berarti 981 ditambah 16 kuadrat itu adalah 256. Berarti kita buat cantik ya. Berarti jadi 337. Oke. Ini perlu kita akar? Tidak perlu ya. Karena apa? 20 meter itu kalau kita akar adalah 400 meter. Ini adalah meter juga ya. Berarti 337 meter itu berarti 337 lebih kecil daripada akar 400. Karena lebih kecil berarti rumah prima berada di dalam radius lingkaran tersebut. Karena di dalam radius 20 meter berarti rumah prima itu juga termasuk yang diisolasi. Berarti termasuk diisolasi. Berarti jawabannya iya, termasuk diisolasi. Demikian adik-adik materi tentang lingkaran kelas 11 peminatan. Semoga bermanfaat ya untuk kalian. Berjumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa subscribe video kami dan bunyikan lonceng agar selalu update video-video kita. Primagama siap. Primagama smart, Primagama terdepan dalam prestasi. Bye.